Waduh dek, jangankan 2 tahun, sehari saja nggak ketemu kamu rasanya sudah seperti setahun. Kenapa bukan Mbak Lasmini aja sih yang ke Batam? Dia kan lebih tua, lanjut Sumpeno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Sujoko di Jogja. Perkenalkan, namaku Sujoko. Melalui channel ini aku ingin berbagi cerita tentang kehidupan asmara kawanku yang menurutku cukup unik dan menarik serta menggelitik. Adalah Sumpeno, nama kawanku, merupakan pemuda desa tetanggaku, kawan bermainku dan sekaligus sahabat karibku. Kami selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan saat melamar pekerjaan pun kami bersama-sama. Dan alhamdulillah kami diterima bekerja di sebuah home industry dalam bidang kerajinan kulit milik seorang pengusaha kaya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Diary, kami memang hanya lulusan sekolah menengah atas, jadi kami pun tidak muluk-muluk untuk mencari pekerjaan di perkantoran seperti orang-orang pada umumnya. Bisa bekerja di tempat sekarang ini saja sudah sangat kami syukuri. Seiring berjalannya waktu, usia kami pun semakin bertambah. Sudah waktunya untuk memikirkan masa depan, tidak hanya hura-hura saja. Sesuai kodrat manusia, kita harus beregenerasi, yang artinya kami juga harus memiliki keturunan. Dan untuk memiliki keturunan, kami pun harus memiliki pasangan hidup. Memang benar adanya, jodoh adalah takdir Allah. Tapi kita pun harus berusaha mencarinya. Karena Allah tidak akan merubah nasib kita jika kita sendiri tidak mau merubahnya. Dan alhamdulillah, akhirnya aku menemukan jodohku, seorang wanita tetangga desa yang menurutku dia cantik dan baik, entah menurut orang lain, karena ini masalah hati. Diary, aku tidak ingin berlama-lama pacaran, karena kata orang tuaku pacaran lama-lama itu tidak baik. Maka kami pun menikah dan pernikahan kami berlangsung dengan sederhana. Yang penting sah menurut agama dan baik menurut pandangan masyarakat. Seperti sudah aku sampaikan di depan, bahwa di sini aku akan berbagi cerita soal kehidupan asmara Sumpeno sahabatku, bukan soal kehidupan asmaraku sendiri. Karena kehidupan asmaraku biasa-biasa saja, sama seperti orang-orang pada umumnya. Datar dan mungkin tidak menarik untuk diceritakan. Tidak mau kalah denganku, Sumpeno pun berjuang mencari cinta sejatinya. Dan perjuangannya pun tidak sia-sia. Dia berhasil menemukan calon pasangan hidupnya. Sedikit berbeda denganku, rupanya Sumpeno lebih senang untuk berpacaran lebih dulu. Hampir tiap malam dia datang ke rumah Suratmi, gebetannya itu. Diary, Suratmi adalah
anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya seorang perempuan yang juga masih lajang dan belum memiliki pacar. Lasmini nama kakaknya. Sementara adiknya seorang laki-laki yang masih sekolah di bangku SMA kelas 1. Supandi namanya. Sama seperti kakaknya, Suratmi juga bekerja sebagai pelayan di sebuah minimarket, sedangkan orang tua mereka adalah petani. Mereka adalah keluarga yang sederhana dan bersahaja menurutku. Diary, sudah hampir 1 tahun Sumpeno menjalin cinta dengan Suratmi, hingga suatu ketika Mas Peno, Ratmi ingin merantau ke Batam untuk membantu bapak membiayai sekolah Pandi. Kalau ngandelin gajiku di minimarket tidak cukup mas, kata Suratmi ketika Sumpeno sedang apel ke rumahnya. Waduh dek, kok jauh sekali, nanti kalau mas Peno kangen gimana? Tanya Sumpeno manja. Kan bisa telepon mas, lagian Ratmi nggak lama kok, paling 2 tahun karena kontrak kerjanya cuma 2 tahun, jawab Suratmi. Waduh dek, jangankan 2 tahun, sehari saja nggak ketemu kamu rasanya sudah seperti setahun. Kenapa bukan Mbak Lasmini aja sih yang ke Batam? Dia kan lebih tua, lanjut Sumpeno. Sudahlah mas, jangan seperti anak kecil. Mas Peno tahu sendiri kan Mbak Lasmini nggak berani kalau pergi jauh dari orang tua, jawab Suratmi. Mas Peno yang sabar ya, tunggu Ratmi selesai kontrak kerjanya. Setelah itu kita nikah, kata Suratmi membujuk Sumpeno. Oke lah dek, mas akan sabar menunggu kamu pulang. Sekalian mas akan menabung untuk biaya pernikahan kita nanti, jawab Sumpeno. 3 hari kemudian, bersama rombongan yang tergabung dalam Biro Jasa Tenaga Kerja, Suratmi pun pergi merantau menuju ke Batam. Setelah kepergian Suratmi ke Batam, Sumpeno yang tiap malam apel ke rumah Suratmi pun merasa kesepian. Dia yang biasanya ngobrol dan bercanda dengan Suratmi hampir tiap malam, kini merasa ada sesuatu yang hilang. Diary, untuk sekedar mengobati rasa sepinya ditinggal Suratmi, malam itu Sumpeno pun pergi ke rumah Suratmi. Dia sedang butuh teman untuk ngobrol. Sesampainya di rumah Suratmi, Sumpeno disambut hangat oleh orang tua Suratmi. Mas Peno, mari masuk, ajak Bu Kusno, ibunya Suratmi. Terima kasih Bu, jawab Sumpeno. Sumpeno pun masuk ke ruang tamu sama seperti biasanya. Bedanya saat ini bukan Suratmi yang menyambutnya, melainkan calon ibu mertuanya. Lasmini, sini Dok, panggil Bu Kusno pada anak sulungnya itu. Iya, ada apa Bu? Tanya Lasmini setelah sampai di ruang tamu. Kamu temenin Mas Peno ngobrol. Ibu sama bapak mau ke rumah Lek Sum, nengokin bayinya Lastri yang baru lahir kemarin, kata ibunya Suratmi. Iya Bu, jawab Lasmini. Diary, malam itu pun Sumpeno ngobrol banyak hal dengan Lasmini. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam dan saatnya Sumpeno harus pulang. Mbak Lasmini, saya pulang dulu ya, sudah malam, kata Sumpeno pada calon kakak iparnya itu. Iya Mas Peno, besok kesini lagi ya, jawab Lasmini. Diary, semenjak hari itu Sumpeno pun hampir tidak pernah absen datang ke rumah Suratmi meskipun yang menemuinya adalah Lasmini. Tiap malam mereka ngobrol dan selalu saja ada bahan yang mereka obrolkan. Bahkan sepertinya sudah terbentuk chemistry di antara mereka. Tidak hanya malam, terkadang pas hari libur mereka pun pergi jalan-jalan berdua. Hingga suatu malam saat Sumpeno di rumah Suratmi. Mas Peno, Bapak sama Ibu perhatikan kalian semakin akrab. Bagaimana kalau Mas Peno menikah saja dengan Lasmini? Tanya Pak Kusno, bapaknya Suratmi. Sementara Lasmini yang duduk di sebelah Sumpeno hanya senyum-senyum saja.
karena dia sudah lebih dulu ditanya oleh orang tuanya apakah mau menikah dengan Sumpeno atau tidak. Tapi bagaimana dengan Dek Ratmi, Pak? Tanya Sumpeno. Ya, nanti Bapak yang bilang ke Ratmi, soalnya kalian juga sudah jadi sorotan warga di sini. Bapak sama Ibu juga merasa tidak enak, jelas Pak Kusno. Baiklah Pak, kalau saya terserah Mbak Lasmini saja, jawab Sumpeno. Dari singkat cerita, Sumpeno dan Lasmini pun menikah. Sementara Suratmi yang sudah diberitahu bapaknya soal pernikahan Sumpeno dengan kakak kandungnya merasa sangat sedih. Cinta sucinya dikhianati dan direbut oleh kakak kandungnya sendiri. Hingga Suratmi pun tidak mau pulang kampung. Bahkan saat libur lebaran dia juga tidak mau pulang kampung. Hingga akhirnya Suratmi pun menemukan lelaki pengganti Sumpeno, seorang pemuda asli Batam, Fajar namanya, dan mereka pun menikah. Saat menikah itulah Suratmi baru pulang kampung. Namun setelah menikah dia ikut suaminya kembali ke Batam. Dan setelah bersuami, Suratmi baru mau pulang kampung saat ada momen liburan atau pas lebaran Idul Fitri. Diary, hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Sumpeno dan Lasmini dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan, sedangkan Suratmi dan Fajar dikaruniai 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Anak sulung Suratmi sudah kuliah di sebuah perguruan tinggi di kota Jogja, Sandi namanya, namun lebih memilih kos daripada tinggal di rumah simbahnya. Diary, suatu ketika Suratmi pulang kampung ke rumah orang tuanya di Jogja, sekalian ingin menengok anak sulungnya yang kuliah di Jogja. Sedangkan suaminya akan menyusul ke Jogja bersama 2 orang anak perempuannya setelah libur sekolah tiba, yang kurang lebih 4 hari lagi. Saat Suratmi sampai di rumah orang tuanya, kebetulan Sumpeno dan Lasmini juga sedang berada di sana, dan mereka pun bertemu. Meski awalnya agak canggung, namun akhirnya suasana mencair juga. Bahkan Suratmi pun berani minta tolong Sumpeno untuk mengantarkannya ke tempat kos anaknya, meski tanpa sepengetahuan Lasmini kakaknya. Diary, Suratmi minta Sumpeno menunggunya di suatu tempat saat akan berangkat ke tempat kos anaknya, agar Lasmini dan kedua orang tuanya tidak menaruh curiga padanya. Suratmi pamit pada orang tuanya kalau dia akan menengok anaknya di tempat kos anaknya, namun tidak bilang diantar oleh Sumpeno. Sementara Sumpeno sendiri juga tidak bilang pada istrinya bahwa dia akan mengantarkan Suratmi. Diary, sudah 4 hari Suratmi selalu pergi berdua dengan Sumpeno. Entah mereka sampai ke kos anak Suratmi atau tidak, aku sendiri tidak tahu, karena Sumpeno sendiri tidak mau bercerita soal itu padaku. Hingga saat suami Suratmi bersama kedua anak perempuannya sampai di Jogja, suaminya tidak mendapati Suratmi di rumah mertuanya. Menurut ibu mertuanya, Suratmi sedang pergi ke tempat kos anaknya. Akhirnya, ibu mertua dan anak menantu itu pun terlihat asik ngobrol di teras rumah. Namun, saat itu kebetulan ada Kang Dikun, tetangga orang tua Suratmi, lewat di depan rumah mengendarai sepeda kumbangnya. "Kang Dikun, sampean dari mana?" tanya Bu Kusno, ibunya Ratmi. "Habis nengok sawah di seberang jalan sana, Mbok De," jawab Kang Dikun sambil turun dari sepeda kumbangnya. "Oh iya Mbok De, tadi saya lihat Suratmi di pertigaan jalan sana ketemuan sama Sumpeno. Terus mereka boncengan naik sepeda motor Sumpeno," kata Dikun. Bu Kusno terdiam sejenak. Dia terlihat agak kaget dan juga merasa tidak enak dengan Fajar, suaminya Ratmi. "Ya tidak apa-apa toh Kang Dikun, mereka kan saudara ipar," kata Fajar tiba-tiba. "Tapi mereka itu dulunya kan pacaran sebelum Mbak Ratmi pergi ke Batam," kata Bang Dikun tanpa tedeng aling-aling.
yang membuat Fajar cukup terkejut dibuatnya. Sementara Bu Kusno semakin khawatir. Apa? Mereka pacaran? Benarkah itu, Bu? Tanya Fajar. Bu Kusno pun hanya mengangguk berat karena dia tidak mungkin mengingkari kenyataan yang ada. Apalagi Kang Dikun di situ yang sudah tahu sejarah masa lalu Suratmi. Diary, saat sore selepas waktu asar, Suratmi tampak pulang jalan kaki menuju rumah orang tuanya. Saat itu kedua anak perempuannya sedang duduk di teras rumah dan mereka tampak gembira melihat kedatangan ibunya. Mereka pun menghamburkan diri ke pelukan ibunya yang disambut dengan kedua tangan terbuka oleh Suratmi. Namun berbeda dengan Fajar saat keluar dari dalam rumah. Wajahnya nampak marah melihat kedatangan Suratmi. Kok nggak dianterin Mas Peno? Tanya Fajar sinis. Maksud Mas Fajar apa? Suratmi nggak ngerti, bantah Suratmi. Sudah, kamu nggak usah berpura-pura di depanku. Kamu habis nostalgia kan sama mantan pacarmu itu? Pakai janjian di pertigaan jalan biar nggak ketahuan sama bapak ibu. Lanjut Fajar dengan nada tinggi. Suratmi hanya terdiam. Dalam hatinya bertanya-tanya, bagaimana Mas Fajar bisa tahu apa yang dia lakukan sama Mas Peno. Aku nggak ngapa-ngapain Mas sama Mas Peno. Aku cuma minta tolong dianterin ke kosannya Sandi, jawab Suratmi. Tapi kenapa mesti janjian di pertigaan jalan? Minta tolong dijemput di rumah kan bisa. Jadi bapak sama ibu juga tahu dan tidak menjadi kecurigaan bagi orang lain. Kalau dijemputnya diam-diam pasti ada sesuatu yang disembunyikan, bantah Fajar. Ya sudah, sekarang Mas Fajar maunya gimana? Lanjut Suratmi dengan nada jengkel. Kita cerai, jawab Fajar singkat yang membuat Suratmi dan kedua anaknya kaget. Dari kedua orang tua Suratmi yang sedari tadi mendengarkan pertengkaran Suratmi dan Fajar di teras rumah, akhirnya keluar menghampiri anak dan menantunya itu. Nah Fajar, sebaiknya kita bicarakan dulu baik-baik. Mari kita ke dalam. Tidak enak nanti dilihat tetangga, kata Pak Kusno melerai pertengkaran anak dan menantunya itu. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam rumah dan berkumpul di ruang tamu. Ratmi, apa benar kamu janjian sama Peno di pertigaan jalan sana dan pergi berboncengan? Tanya Pak Kusno pada Suratmi. Iya Pak, tapi itu Ratmi cuma minta dianterin ke kosannya Sandi. Tapi carame itu salah Nduk. Mestinya kalau kamu minta dianterin Peno, kamu izin dulu sama suamimu dan kakakmu. Ingat Dok, kamu sekarang tanggung jawab suamimu. Kesalahan apapun yang kamu lakukan, suami kamu ikut menanggung dosanya. Jelas sang ayah pada anak perempuannya itu. Dengan kamu membuat janjian di luar sana tanpa seizin dan sepengetahuan suamimu itu salah Dok. Itu dosa. Kamu sudah bersuami, tapi pergi dengan laki-laki lain. Meskipun itu kakak iparmu, apalagi dulu dia itu pacarmu. Lanjut sang ayah. Maafkan Ratmi Pak, kata Suratmi yang mulai terisak tangis. Kamu seharusnya minta maaf sama Nak Fajar, suamimu, bukan sama bapak, jawab Pak Kusno. Maafkan Ratmi Mas, kata Suratmi pada sang suami. Tidak, aku tidak bisa memaafkan kamu Ratmi. Kamu sudah selingkuh di belakangku. Aku tidak bisa menerima itu. Maaf Pak, Bu, Fajar tidak bisa meneruskan rumah tangga dengan Ratmi, putri bapak dan ibu. Fajar sudah dikhianati dan Fajar tidak bisa menerima hal itu. Mulai sekarang saya kembalikan Ratmi pada bapak dan ibu. Sekaligus saya mohon pamit, saya mau balik ke Batam hari ini juga, jelas Fajar. Mas, tolong maafkan Ratmi Mas, kasihan anak-anak kita Mas, rengek Suratmi sambil menangis sejadi-jadinya.
Tapi Fajar sudah tidak peduli lagi dengan rengekan Suratni, istri yang baru saja ditalaknya. Sementara kedua anak perempuannya hanya terdiam sambil menangis sesenggukan. Diary, akhirnya Suratni pun resmi berpisah dari suaminya. Dan setelah bercerai dengan Fajar, Suratni bersama dua orang anak perempuannya kembali ke Batam, dan sampai saat ini Suratni masih setia menyandang status janda. Itulah kisah nyata dari perjalanan asmara yang dialami oleh Sumpeno. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Sujoko di Jogja. Terima kasih Mas Sujoko yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Sujoko atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.